Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, siapapun yang merasa terhibur dengan buku-buku, kebahagiaan tidak akan pernah sirna darinya. Ya, buku adalah gudang ilmu dan setiap buku pasti ada penulisnya. Menulis buku adalah aktivitas produktif yang banyak manfaatnya. Untuk itu, tema kita kali ini adalah hobi menulis yang produktif. ABC, Al-Jahra Bincang Cerdas, mencerdaskan lewat perbincangan inspiratif. Dan kami mengundang dalam kesempatan ini seorang penulis yang luar biasa yang telah menulis 9 buku bookseller dan menerbitkan 70 buku yang sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional. Ya, kita sambut Coach Nia Mariel. Ya. Assalamualaikum Mbak Nia. Waalaikumsalam, Bunda Sinta, apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Wah, hari yang luar biasa nih. Iya, hari yang luar biasa, nggak terasa ini hari Kamis ya. Hari Kamis tuh kami optimis. Wih. Ya, kami optimis untuk membahas buku gitu. Tadi kebetulan Bunda Sinta bilang itu adalah hobi yang produktif, bener banget gitu. Karena bicara tadi juga Ali bin Abi Thalib juga bilang, ikatlah ilmu dengan tulisan gitu. Jadi jangan sampai ilmu pengalaman kita ambiar karena dihilangin begitu aja, tapi dengan tulisan akhirnya menjadi warisan kata-kata ya untuk orang banyak begitu. Mantul ya. Jadi nih kalau bookstivator ya dalam ini adalah motivator untuk penulis buku ya, Masya Allah nih. Yeah. Mbak Mia ini beliau adalah career connector ya, juga penyiar radio di Smart FM ya, Mbak Mia. Ya, di sini juga penulis buku bookstivator dan buku-buku lainnya. Nah, di sini tentu sahabat cerdas yang ingin memulai menulis buku ya, ingin tahu nih kalau kita nih para pemula ingin menulis buku itu mulainya dari mana sih gitu ya. Mbak Mia mungkin bisa memberikan tipsnya kepada sahabat cerdas semua, silakan. Kalau pertama kali mau menulis buku itu startnya pasti dengan niat. Tapi niatnya aja itu nggak akan mantul kalau nggak pakai emosi gitu. Niatnya pakai emosi itu adalah emosi untuk apa? Misalnya niat saya untuk menyenangkan siapa, memberikan hadiah buat siapa. Jadi ada sesuatu yang dituju ya gitu. Jadi niatnya itu istilahnya kalau udah bicara emosi udah startnya dari hati tapi nanti langsung kepikiran dan keperbuatan. Ya. Itu menulis itu jangan memanfaatkan waktu luang, tapi justru meluangkan waktu. Gitu. Karena seringkali mau menulis tapi ujung-ujungnya adalah memanfaatkan waktu luang, ujung-ujungnya juga akhirnya menulis seadanya. Tapi kalau meluangkan waktu itu beda hasilnya gitu. Jadi benar-benar udah dengan niat meluangkan waktu. Itu tips awalnya dulu gitu ya, Bunda Sinta. Setelah itu juga pada saat menulis itu seperti kita memasak. Jadi startnya adalah menyiapkan dulu bahan-bahannya. Gitu, menyiapkan dulu bahan-bahannya. Mungkin pertama kali adalah menyiapkan minimal kalau saya saranin mengumpulkan referensi 8 buku. Gitu, mengumpulkan referensi 8 buku dulu, kira-kira kita mau buku-buku apa aja yang mau kita jadikan referensi. Dari situ mungkin akan lebih mudah mengalirnya gitu. Karena seringkali pada saat menulis, langsung menulis aja, pada saat stuck idenya bingung. Gitu, terus udah gitu bingung mikirnya, lama-lama kelamaan jadi basi. Gitu ya. Nah, memang kalau bicara menulis seperti itu, atau kalau misalnya menulis bisa juga misalnya ada di kelompok penulis gitu. Ada di kelompok penulis kan biasanya ilmunya banyak. Dan kita harus gila. Gali ilmu langsung action. Iya ya. Jadi kalau jadi penulis saya jadi harus orang gila ya, jangan terlalu banyak gali ilmunya, cara menulis gimana langsung actionnya gitu. Iya iya. Jadi yang pertama tadi berarti niat ya gitu. Setelah niat ini ya itu gali ilmu langsung action dan kita punya paling minimal 8 buku untuk referensi ya. Wah, ini dahsyat nih untuk para pemula ya, untuk bisa kita memulai. Jadi memang tidak usah menunggu dan banyak teori gitu ya, Mbak Mia ya. Kita mulai aja ya. Nah, tapi tentu nih juga sahabat cerdas ingin tahu lebih lanjut nih, bagaimana sih tahapan-tahapannya gitu? Apakah harus outline dulu, harus apa dulu gitu ya? Setelah kita punya buku referensi dan tahu apa yang mau kita tulis, nah mungkin
Mbak Nia bisa memberikan nih tips-tipsnya juga ya, tahapan-tahapan apa yang perlu dilakukan nih supaya tidak hanya niat tapi juga sudah gali ilmu dan menjadi realisasi gitu Mbak Nia, silakan. Oke, tahapan-tahapannya pertama kali ya, Albert Einstein itu pernah memberikan kata mutiara yang keren banget bahwa imagination more important than knowledge gitu ya. Jadi imajinasi itu lebih penting dari ilmu pengetahuan. Jadi kayak di belakang saya ini cover buku Bookstivator. Ini sebenarnya bukunya pada saat saya menulis itu belum jadi. Tapi cover bukunya udah jadi gitu. Ini salah satu mengimajinasikan bukunya akan seperti apa. Jadi ujung-ujungnya kita akan semangat tuh menyelesaikan bukunya gitu. Ibaratnya tuh kalau kita mau memasak, kita udah tahu mau masak spaghetti, bentuk spaghetti seperti apa misalnya gitu. Karena saya selalu menganalogikan itu writing is cooking gitu. Jadi kalau kayak gitu lebih semangat. Tapi kalau misalnya kita mau masak makanan yang kita nggak tahu bentuknya, yang nggak tahu rasanya, mungkin juga kayaknya nggak terlalu semangat ya gitu. Jadi memang pertama kali menurut saya justru kita buat cover buku. Mengimajinasikan bahwa cover buku itu benar-benar sudah kayaknya udah mau selesai gitu, Bunda Sinta. Itu pertama gitu ya. Jadi kalau sudah kayak gitu, mungkin jadinya FPD gitu ya. FPD itu bukannya APD ya, bukannya karena COVID APD. Jadi ini FPD, visioning, kita punya visioning, terus akhirnya kita punya planning, punya perencanaan. Kalau sudah punya perencanaan, akhirnya kita mau mengerjakan yang detail-detail gitu kan. Kalau nulis itu detail banget kan, kita cari source, kita nulis, meluangkan waktu, begitu, Bunda Sinta. Ya, jadi mulailah dari akhir ya. Kalau Stephen Covey kan bilang seperti itu ya, mulai dari akhir. Nah, Masya Allah, jadi dibuat dulu bahkan cover bukunya ya. Juga tadi dengan planning ya, mulailah kita merinci detail-detailnya gitu ya. Nah, ini banyak sekali berarti ya insya Allah nih dari seperti ini kita akan makin semangat nih ya untuk bisa menulis buku. Nah, menulis buku juga kita yakini banyak sekali manfaatnya ya Mbak Mia. Jadi sebagai fungsi terapeutik ya, untuk ekspresi diri, untuk menyalurkan perasaan ya, bahkan ide-ide atau apapun gitu ya, gagasan-gagasan yang ingin kita sampaikan gitu ya. Nah, untuk para penulis nih, mungkin Mbak Mia bisa memberikan apa ya, motivasi kembali nih untuk ayo kita mulai gitu, karena apa yang kita tulis itu yang akan terus panjang hayat bahkan setelah kita pun meninggal ya, orang-orang bisa mengenal kita dari tulisan kita, seperti itu Mbak Mia. Oke, baik. Kalau kita, saya selalu menyarankan ke sahabat semuanya gitu ya, bahwa yuk kita menulis buku sebelum nama kita ada di buku Yasin. Ya. Jadi itu paling jelek banget gitu, jelek banget gitu. Karena jangan sampai nama kita ada disebarin gitu, tapi justru dalam bentuk Yasinnya. Karena saya sering banget gitu ya, terima buku Yasin dari sahabat-sahabat saya, gelarnya banyak gitu ya. Terus juga saya langsung bingung, loh ini dia gelarnya banyak banget, terus ilmunya apa yang udah disampaikan ya gitu. Nah, jadi memang penting banget kita menulis buku walaupun cuma 1 kali seumur hidup kita gitu. Karena untuk menunjukkan bahwa kita punya satu karya, jadi buku kita nggak cuma sekedar buku nikah gitu ya, tapi ada buku karyanya yang lain gitu. Karena kalau cuma sekedar ilmu pengetahuan yang disampaikan melalui lisan itu nggak ada sejarahnya gitu. Tapi kalau dengan tulisan akan ada sejarahnya. Mungkin kalau Bunda Sinta tahu ya, dari sebanyak pahlawan wanita gitu yang Bunda Sinta kenal itu siapa aja kira-kira menurut Bunda Sinta yang Bunda Sinta pahami pahlawan wanita? Ada Kartini, ada Cut Nyadin, Dewi Sartika itu ya yang kita ingat ya. Tapi yang ada hari besarnya siapa? Kartini ya. Hari Kartini, padahal kalau lihat sejarahnya, R.A. Kartini perjuangannya hanya sampai 25 tahun gitu ya. Dan juga R.A. Kartini berjuangnya hanya dengan tinta gitu, hanya dengan kertas gitu ya. Tapi kenapa justru diabadikan padahal dia tidak seheroik Cut Nyadin dan Dewi Sartika. Cut Nyadin dan Dewi Sartika pasti lebih heroik gitu ya. Kalau misalnya ibaratnya drakor, drama Korea itu paling ratingnya paling keren tuh biasa ya, karena banyak drama-dramanya di situ ya. Tapi kalau di R.A. Kartini hanya sekedar menulis, mungkin kalau didramain kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu menarik gitu. Tapi itulah kekuatan dari menulis gitu. Jadi menulis itu orang boleh keren setinggi langit, boleh punya gelar, ijazah setinggi langit gitu. Tapi selama tidak dia menulis buku akan dilupakan.
Begitu juga dengan pahlawan-pahlawan itu ya, bukan berarti kita melupakan jasanya mereka ya. Cuma karena tidak ada sejarah yang dituliskan gitu, akhirnya nggak ada Hari Kartini, hanya kita merayakan Hari Pahlawan. Tapi Hari Kartini satu-satunya hari dari pahlawan wanita gitu. Nah itu startnya dari buku gitu ya. Terus motivasi lain mungkin di Islam juga kita pahami gitu ya, kita yakini bahwa wahyu pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad SAW adalah bacalah, Iqra. Pada start bacalah Iqra, pada saat itu Nabi Muhammad nggak bisa baca gitu. Jadi startnya adalah bacalah itu bukan untuk membaca buku orang lain, tapi baca untuk diri kita sendiri. Apa sih yang bisa kita baca diri kita sendiri untuk menjadikan motivasi untuk orang lain? Mungkin pada saat itu Nabi Muhammad memang mensyiarkan Islam gitu, tapi startnya adalah dari amanahnya dia, fatonahnya dia, seperti itu. Jadi memang sebelum kita membaca tulisan orang lain, startnya adalah membaca catatan diri kita sendiri gitu. Jadi memang kalau bicara buku lebih keren, kita jangan jual ilmu, tapi jual pengalaman diri kita sendiri gitu, Bunda Sinta. Iya. Kalau ingat dulu kita ya semasa SMP, mungkin SD, kita suka menulis diary itu ya. Saya kurang tahu nih apakah sekarang gitu anak-anak sekarang terbiasa menulis diary. Jadi itu sebetulnya bagus sekali ya. Dengan membaca diary kita merefleksi lagi masa lalu kita ya, kenangan-kenangan indah dan sebagainya. Jadi itu Masya Allah sebetulnya seperti tadi membaca tulisan kita sendiri ya, sebelum kita memang membuat karya untuk orang lain ya. Jadi Masya Allah. Nih Mbak Mia. Untuk yang terakhir ya, mungkin ada closing statement untuk para sahabat cerdas semua ya, supaya setelah acara ini semua memiliki komitmen untuk mulai melakukan aktivitas menulis secara produktif. Ya, Mbak Mia silakan. Oke, closing statement ya. Sebenarnya kalau buku itu startnya adalah judul. Judul itu harus menurut saya yang STP, spesifik tidak pasaran. Karena kalau yang spesifik tidak pasaran itu membuat orang jadi penasaran dan menaikkan pemasaran gitu ya. Jadi judul buku itu jangan seperti judul seminar atau judul-judul yang kita sering banget dengar kata-katanya gitu. Jadi kayak misalnya nih contoh ya, saya sebentar lagi akan edar gitu ya buku Buktivator. Ini adalah buku yang memang saya karang sendiri, ide saya sendiri dan nggak pasaran gitu. Jadi bisa seperti itu ya, kita harus gali lagi. Memang kalau bicara penulis gitu itu selalu namanya gagal, wajib gagal. Bunda Sita setuju nggak wajib gagal? Pasti ini singkatan lagi nih kalau dengarnya. Wajib gagal adalah gali ilmu lagi. Nah, kan betul. Jadi wajib gagal gitu. Jadi kalau nggak wajib gagal berarti bukan penulis, tapi gagalnya gagal apa? Gali akal lagi. Kalaupun misalnya kita kecewa dengan tulisan kita, ternyata saya nggak bisa nulis, hasilnya gini aja, kecewa itu kembali ceria wajahnya gitu. Jadi dari situ benar-benar tulisannya happy gitu, Bunda Sinta. Ya, Insya Allah ya, jadi menulis itu sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi ini udah ada motivatornya, Buktivator ya, luar biasa. Jadi kita yakini setelah ini akan banyak penulis-penulis ya. Baru apalagi saat ini kan saat pandemi, kita di rumah sebetulnya saat yang tepat ya, kita menulis dan bisa dimanapun kan untuk menulis itu ya, Mbak Mia ya. Ya baik, Mbak Cida, sangat menarik apa yang disampaikan ya. Jadi dimulai dengan ilmu ya, galilah gagasan dan mulai take action seperti itu ya. Dengan kita mengumpulkan referensi, buatlah judul buku yang menarik yang tidak pasaran seperti itu ya, dan gali akal ya. Gagalnya gali akal. Jadi Masya Allah ya. Ya sahabat cerdas, Pramudia Anantatur mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama dia tidak menulis, maka dia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Untuk itu, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ya, sampai jumpa di Ajahra Bincang Cerdas berikutnya. Saya dengan Bunda Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.